Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video pembelajaran kelas 8 episode ke-17 bagian 3 ya. Nah, di bagian sebelumnya di bagian 2 di bagian 2 kalian sudah melihat ini ya, tentang permasalahan dia itu membuka masuk ke taksi itu sudah 6.000 biayanya ya, charge-nya. Biasanya taksi bandara yang kayak gini ya. Kemudian setiap kilometer itu dipatok ongkosnya 2.400 ya. Tapi belum tentu juga ada taksi bandara semua ya kayak gini ya. Bisa juga taksi online atau apa yang lainnya itu ada juga yang kayak gini ya. Nah, sekarang coba perhatikan dengan seksama bilangan yang selalu muncul pada setiap persamaan berikut. 6.000 selalu muncul ya. Kemudian apa lagi? 2.400. Nah, ini patokannya sudah. Perhatikan bilangan 10 di ruas kiri dan bilangan 10 di ruas kanan. Nih, kiri, kanan, sama ya. Apa kesamaan dan perbedaannya? Perhatikan bilangan 6.000 pada ruas kanan. Ya, ini selalu tetap. Kalau 10 nih berubah ya, 15 berubah, 20 ini ya. Di pengkalinya 2.400 ini patokannya ya. Ini 6.000 juga patokannya. Nah, ayo kita menanya terkait dengan fokus perhatian di atas. Coba buatlah pertanyaan yang memuat kata-kata berikut. X kilometer di ruas kiri dan di ruas kanan. 10 km di ruas kiri dan 10 di ruas kanan. 15, 20. Oke, ayo kita menggali informasi. Nah, agar kalian menjadi lebih yakin, cobalah membuat tabel 3.7 sebagai berikut. Lengkapilah. Nah ya, biaya taksi. Jadi cara perjalanannya itu adalah 1 km. Cara menghitung biayanya adalah 6.000, dia buka pintu dulu ya, terus ditambahkan dengan biaya 1 km di perjalanan. 1 kali 2.400 ya, 2.400 tambah 6.000, 8.400 ya, 1 km. Luar biasa. Oke, 2 km 6.000 tambah 2 kali 2.400 itu sekitar 4.800, berarti ongkosnya cuma 10.800 dan seterusnya ya. Nah, kalau ini berapa nih? Ya, kita coba isi ya. Kalau yang ini berarti isinya 5 ya. Ini berarti isinya berapa? Iya jelas 6.000. Terus apa lagi? 8 km berarti 6.000 tambah 8 kali 2.400. Oke, saya tanya nih, kalian 8 ditambah 6.000 dulu atau 8 dikali 2.400 dulu? Oke ya, ingat kalau yang seperti ini ya, itu perkalian dan pembagian itu didulukan ya, dibanding penjumlahan dan pengurangan. Tapi dibanding semua ini yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. Tapi berhubung ini tidak dalam kurung, maka antara perkalian dan penjumlahan maka dulukan perkalian ya. Jika BX merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX dapat dituliskan dengan bersamaan. Nah, ini coba ya, ini kalau dikalikan kan berarti 2.400 X ya tambah 6.000, atau bisa kalian tulis dibalik ya, 2.400 X tambah 6.000 juga bisa seperti itu ya. Itu persamaannya. Nah, sekarang di nomor 2, temukan pada buku tertentu di internet atau membuat sendiri untuk menentukan banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B ya. Nah, di sini kalian menemukan istilah baru ya. Nah, di sini ada namanya pemetaan ya.
pemetaan. Di sini pemetaan, di sini fungsi. Jadi istilah pemetaan ini biasanya di buku-buku yang terdahulu ya. Pemetaan sama fungsi itu sebenarnya sama ya. Hanya penyebutannya yang beda, merah sama seperti red gitu ya. Hapus dulu. Nah, di sini ya, jika banyak anggota A dan B adalah sama, maka tinggal dipangkatkan ya. Jika banyak anggota A dan B berbeda, nah itu temukan pada buku tertentu di internet ya. Nah, pemahaman akan nilai fungsi ini seringkali diperlukan untuk merumuskan bentuk rumus. Oke. Ya. Suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan minus 1. Tentukan rumus fungsinya. Oke ya. Ini nanti ada juga penulisannya. Jadi kata-kata yang ini nanti bisa ditulis seperti ini ya. Suatu fungsi linear ya, atau bisa kita tulis jika katanya f itu nilainya 5 ya. Jadi f ini nilainya 5 jika x-nya 1. Nah, nilainya 1 saat x-nya minus 1, berarti f dalam kurung minus 1. Ini nanti adalah persamaan fungsi. Jadi fungsinya itu adalah fx itu sama dengan y ya. Nah, 5 itu y-nya, x-nya itu ya x sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Ada nanti penyampaian soal-soalnya yang berikutnya nanti seperti itu. Oke, alternatif penyelesaian untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan minus 1. Lakukan prosedur berikut. Oke. Dari soal tersebut diketahui bahwa fungsi f adalah fungsi linear. Ya. Oleh karena itu, fungsi f bisa dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan ax tambah b. Kayak taksi tadi ya. 2400 kali x tambah 6000. Nah, tapi kita nggak tahu nih persamaannya apa. Kita cuma tahu misalkan dia bayar 5.000 untuk 1 km. Dia bayar 1.000 untuk mundur 1 km. Ya, misalnya aja kayak gitu ya. Oke, diketahui lebih lanjut bahwa f1 sama dengan 5. Nah, ini yang saya tuliskan tadi ya. Oke, fx sama dengan ax tambah b, maka f1, nah kita ganti 1, b-nya tetap sama dengannya 5. A kali 1 A ya. A tambah B sama dengan 5 ya. Maka muncullah pernyataan 1. Berikutnya, jika f-nya minus 1 sama dengan 1, minus 1 sama dengan 1, AX tambah B, x-nya adalah minus 1, A kali minus 1, B-nya adalah B. A dikali minus 1, minus 1 tambah B sama dengan 1 pernyataan kedua. Kemudian kita eliminasi. Ini sebutannya eliminasi. Kita hilangkan salah satu antara A sama B. Oke, kita kurang. A dikurang, nah inilah A dikurang minus A. Ini kalau kurang seperti ini berarti jadi tambah. A tambah A berarti 2A. Jadi seperti itu ya. Dapat 2A. Kenapa enggak 0? Nah, ini B dikurang B 0. Nah, B-nya yang 0. Sekarang 2A sama dengan 4. A sama dengan 2. 4 dibagi 2. Hasilnya 2. A sama dengan 2. Nah, sudah dapat A sama dengan 2, baru disubstitusikan ke bagian bawah. Kan A tambah B tadi ya. Nih, A tambah B sama dengan 5. Berarti kalau A-nya 2 ditambah B sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5 dikurang 3. Berarti B-nya sama dengan 2. Berarti kita sudah tahu A sama dengan 2, B sama dengan 2. Gimana sih? Ini 2 nih. Ini 2, ini 3. Ya, salah ketik dia. Ya, berarti karena ini adalah AX tambah B, ya,
Kan tadi fx sama dengan ax tambah b ya. A-nya 2, B-nya 3. Maka inilah persamaan fungsinya. Kita lanjut video selanjutnya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.